Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, materi tentang apa eh, supervisi dan kepemimpinan pendidikan Islam. Tema kita di pertemuan ketiga itu adalah tentang model-model supervisi dan penerapannya. Nanti kita akan melakukan paparan presentasi itu eh, minggu depan ya. Kita mulai minggu depan. Eh, Mungkin nanti boleh dibantu Pak Tony japri ke saya daftar nama mahasiswa yang aktif kuliah yang selama Siapa dokter? ini tetap kuliah gitu ya. So kalau tidak nanti kalau misalkan pas dia kebagian jadwal presentasi dia nggak masuk, dianya mungkin nggak bingung, saya yang bingungnya gitu ya. Ya, jadi harus ya kan ya ibarat kata kalau kuliah itu kalau bukan karena kesadaran dan keinginan untuk bisa ya kita akan biasa-biasa aja sebenarnya, nggak bakal ada perubahan, yang ada cuma budget aja terus berkurang karena harus bayaran terus ya, tapi kemampuan tidak bertambah, kan itu kerugian besar gitu ya. Oke. Model-model supervisi dan penerapannya saya sudah buatkan slide presentasi, mudah-mudahan bisa sedikit membantu tentang apa yang harus Anda lakukan dengan supervisi ini, Pak. Pertama, jenis dari supervisi itu ada yang disebut dengan model tradisional. Apa itu model tradisional? Deskripsinya adalah bahwa yang dimaksud dengan definisi dari model supervisi tradisional adalah model ini cenderung bersifat otoriter, di mana pengawas atau kepala sekolah sekalipun memiliki peran utama sebagai evaluator kinerja guru. Bahkan zaman dulu itu kalau yang namanya penilik atau pengawas itu kesannya mencari kesalahan. Sehingga guru-guru itu atau kepala sekolah ketika diinvestigasi, bahasanya diinspeksi itu merasa takut Pak kalau datang pengawas itu. Sehingga mereka menggunakan berbagai modus gimana caranya pengawas tidak melakukan supervisi. Diajakan ngobrol, diajakan ngopi, diajakan makan gitu ya, supervisinya belakangan. Kemudian dimodusin, weh, Pak, dia harus beres, Pak. Nah, itu tuh terjadi akibat dari kesan-kesan otoriter ini. Nah, bagaimana caranya mereka itu menerapkan model ini? Si pengawas itu biasanya melakukan observasi keras, kemudian memberikan umpan balik evaluatif hasil dia melakukan supervisi itu, observasi itu, lalu dia buat keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, penerapan model ini fokus pada kontrol dan penilaian kinerja. Kalau ditanya, Pak, model gini bagus nggak? Kalau saya bilang, bagus untuk lembaga atau guru atau kepala sekolah yang memang ya santai-santai, dia nggak mau berpikir tentang bagaimana peningkatan mutu gitu. Dan menurut saya model ini penting juga dilakukan sekali-kali gitu untuk memberikan shocking atau daya kejut kepada lembaga atau kepada kepala sekolah atau kepada guru. Kalaupun ada istilah otoriter itu sebetulnya lebih pada bagaimana si pengawas itu atau supervisor itu melakukan tugasnya dengan benar. Tapi ini juga memberikan dampak kekagetan yang biasanya membuat kepala sekolah itu supervisor atau pengawasnya galak atau jutek atau killer, ada bahasa begitu ya. Oke, itu yang pertama, model tradisional. Yang kedua, ada yang disebut dengan model klinis atau developmental. Ini maksudnya bagaimana? Model klinis ini berorientasi pada pengembangan profesional guru. Nah, ini
kalau saya boleh sebut, bagian dari cara pengembangan guru. Dia melibatkan kolaborasi dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan praktik pengajaran. Siapa yang dilibatkan dalam proses itu? Yang dilibatkan prosesnya adalah gurunya itu sendiri, kemudian si supervisornya sendiri, termasuk kepala sekolah. Kalau kebetulan kepala sekolahnya tidak bertindak sebagai supervisor. Bagaimana penerapan model ini? Model ini, pengawas dan guru itu bekerja sama dalam merencanakan, mengamati, merespon pengajaran. Nanti saya akan coba lihat eh, best practice dari model ini. Eh, di YouTube itu ada, Pak. Ya, nanti saya perlihatkan linknya. Ya, nanti saya perlihatkan. Feedback atau umpan balik diberikan secara formatif untuk membimbing pengembangan profesional guru. Kalau gurunya sendiri, ini kembali lagi pada kita. Kalau Anda sebagai guru mencoba untuk merenung tentang profesi Anda yang saya harus meningkatkan kemampuan diri. Bagaimana caranya? Ya, saya harus banyak belajar. Ketika ada niatan seperti itu, kemudian Anda bertemu dengan supervisor yang mencoba untuk, yuk bareng-bareng kita rencanain, Anda harus ngajarnya harus begini, RPP-nya harus begini, tahapan pembelajaran seperti ini, media yang harus Anda siapkan ini, materi yang Anda harus siapkan nanti modulnya ini, dan seterusnya. Itu akan membuat si guru tersebut merasa dirinya dihargai menjadi bagian dari sebuah proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Tinggal menunggu siapa orang yang tepat untuk bisa dia ajak ngobrol tentang ini. Makanya, kenapa kemudian kepala sekolah itu harus paham tentang supervisi? Itu karena memang guru sedang menunggu sebetulnya. Kepala sekolah saya itu mencoba untuk bantu saya untuk berkembang nggak sih? Jangan-jangan, sebaliknya Pak, guru hanya, kalau bahasa saya sih, orang yang dipekerjakan untuk melayani siswa. Karena apa? Siswanya bayaran atau siswanya dapat bos. Nah, itu yang repot, Pak. Jadi bahasanya guru itu apa ya? Kerja rodi hanya untuk gimana caranya siswa ada layanan pengajaran, persoalan gurunya mau benar, mau enggak, mau ngajarnya bagus atau enggak, lain urusan. No penting dia layani siswa di kelas untuk gandeng, di kelas untuk ripuh, untuk ramai, sehingga nanti siswanya banyak, di sekolahnya dapat bos gede. Kan kalau bos gede, ya biaya operasional sekolahnya kalau gede karena jumlah siswa banyak kan. Gitu. Nah ini orientasinya sudah orientasi bukan pengembangan guru. Akibatnya apa? Ya gurunya tidak menarik eh, keinginan untuk mau mengembangkan diri. Maka jangan salahkan kalau kemudian ini kalau kita melihat ada sekolah yang gurunya itu dari tahun pertama ngajar sampai dengan sekarang belasan tahun atau puluhan tahun, cara ngajarnya masih kayak gitu, yang disampaikan juga masih gitu-gitu kan. Anda mungkin ingat ya, apa yang Anda omongkan itu tergantung dari apa yang Anda baca dan apa yang Anda lihat. Jadi kalau yang Anda baca dan Anda lihat atau Anda dengar adalah hal-hal biasa yang tidak ada upaya untuk peningkatan kompetensi diri Anda, ya jangan salahkan kalau kemudian Andanya sendiri apa yang diomongin tahun lalu dengan tahun ini masih sama. Karena apa? Inputnya yang sama-sama juga begitu. Makanya Anda bisa lihat kalau ada orang yang ngomongnya itu nggak asik gitu. Yang dibaca, yang dibahas itu aja. Berarti dia nggak pernah, bahasanya nggak pernah belanja ilmu, Pak, untuk peningkatan kemampuan dia. Yang ketiga, itu yang disebut dengan model kolaboratif. Apa itu model kolaboratif? Sifatnya guru dengan pengawas itu adalah mitra. Dia bukan atasan bawahan. Dalam hal apa? Meningkatkan pembelajaran. Jadi gurunya minta ke si pengawasnya untuk dia juga diawasi, dan di sini guru melakukan dialog dan ada partisipasi aktif dari guru kepada si supervisor. Saya punya feeling Pak, kayaknya ini guru-guru yang kayak gini tuh jumlahnya sedikit Pak.
Bahkan kalau boleh saya sedikit ngomong rada ekstrim, ini kayaknya guru-guru yang harus dilestarikan karena sedikit sekali beredar di apa sangat sedikit sekali beredar, Pak. Karena apa? Ada guru yang mencoba untuk dirinya sendiri karena ingin berkembang, ingin maju, dia ngomong ke supervisornya, Pak, gimana caranya mengajar yang baik? Bolehkah Bapak mengajarkan saya? Bolehkah Bapak melakukan pada saya treatment-treatment agar saya bisa mengajar dengan baik? Karena dia tahu kebutuhan dia mengajar itu karena selalu ada perbaikan dan adanya revisi, Pak. Jadi kalau misal Anda suka di zona nyaman yang tidak mau berubah, itulah sebetulnya tahap pertama Anda tidak mau ada kemajuan dan perubahan. Bagaimana penerapannya? Ini nih. Observasi kelas dilakukan bersama dan umpan balik diberikan dalam suasana dialog. Dialog itu artinya gurunya ngomong kepada supervisornya, Pak, apakah ada kelemahan dari cara mengajar saya tadi? Supervisornya bilang, Anda sudah mengajar dengan benar, tapi ada tahapan ini yang kelewat. Anda tadi menuliskan di dalam RPP ada tahapan ini. Tapi ternyata pada saat mengajar nanti tidak disampaikan. Nah, ketika ada input begitu, berarti si gurunya tahu apa yang dia sudah lakukan itu ada yang kurangnya. Dengan harapan kalau dia ngajar lagi di kemudian hari, tahapan itu nggak bakalan lagi kelewat. Nah, proses pengambilan keputusan itu melibatkan dua belah pihak dan fokus pada pengembangan bersama. Di satu sisi, si gurunya jadi meningkat kemampuannya, di sisi si pengawas atau sisi supervisor, dia akan tahu bagaimana caranya melihat potensi guru harus berkembang seperti apa. Karena dia juga perlu mendapatkan input-input yang begitu. Dan pengawas biasanya atau supervisor biasanya, dia akan melihat guru yang seperti itu tuh adalah ibaratnya emas permata yang dia dapatkan dari lumpur yang begitu dalam. Karena saking jarangnya guru yang begitu. Tapi saya kasih tahu rumusnya. Ketika ada guru yang begitu, dia nanti ketika jadi kepala sekolah, dia ketika jadi wakil kurikulum contohnya, dia akan bisa tuh ngasih input ke guru-guru yang lain atau berbagi dengan yang lain seperti apa. Karena kalau guru yang seperti itu, Anda bisa lihat deh bagaimana respon siswa terhadap guru yang memiliki kemampuan selalu melakukan perubahan-perubahan dari cara mengajar dia. Karena apa? Salah satunya ada pesan kolaborasi yang dilakukan oleh pengawas. Jadi gini, Pak. Supervisi penting nggak sih? Kan itu pertanyaan besar. Kenapa sampai hari ini ada guru yang khawatir ketika ada pengawas atau kepala sekolah melakukan supervisi? Karena memang selama ini guru tidak melakukan tugasnya dengan benar. Contoh, kewajiban guru tuh baca kurikulum, baca ini, bikin perencanaan pembelajaran. Karena tidak dibikin sendiri, dia copy paste, dia yang penting beres. Kemudian ada perasaan khawatir kalau di ketahuan tuh bahwa ini adalah hasil dari copy paste. Udah ketahuan tuh. Jadi kalau misal ada kekhawatiran orang itu kenapa nggak mau supervisi, itu karena memang ada kelemahan di gurunya sendiri. Dan gurunya sendiri juga relatif tidak mau mengembangkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang guru. Oke, next. Uh, yang keempat itu adalah model transformasional. Apa itu model transformasional? Transformasional itu deskripsinya adalah dia berfokus pada transformasi. Transformasi itu adanya peralihan. Trans itu peralihan, formasi itu bentuk. Jadi peralihan bentuk. Perubahan bentuk dari apa ke mana? Budaya sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa. Mendorong refleksi dan pemikiran kritis. Sekolah atau madrasah dengan capaian-capaian yang bertransformasi ke budaya dan peningkatan mutu, ini lembaga yang tidak mudah. Karena pasti dia sedang berusaha untuk terjadinya perbaikan-perbaikan. Dan supervisi itu adalah bagian dari cara untuk memperbaiki. Gitu. Maksudnya transformasi budaya sekolah bagaimana? Mungkin
awalnya ada guru yang terlambat, ada siswa yang terlambat, masih dianggapnya ya nggak apa-apalah gitu. Tapi ketika terjadi transformasi budaya sekolah, oke, ada penekanan untuk tidak boleh terlambat. Guru biasanya masuk ke kelas kalau dalam satu semester itu harusnya dia 16 ke pertemuan. Ada yang masuk cuma 3 kali Pak ke kelas. Pertemuan pertama, pertemuan tengah, pertemuan akhir. Sisanya ngasih tugas saja terus-terusan. Itu ada guru-guru yang begitu. Ketika kemudian kepala sekolah ingin mentransformasikan nilai-nilai dan budaya sekolah nggak boleh begini dong. Bahkan ketika ingin adanya peningkatan dalam prestasi siswa, maka mulailah dilakukan hal-hal yang sebelumnya tidak banyak dilakukan. Seperti ketika ingin nilai ujian baik atau siswanya ingin masuk ke perguruan tinggi lebih banyak, maka dia melakukan banyak kegiatan-kegiatan tryout, kegiatan-kegiatan apa ya kayak kursus begitu, kemudian tryoutnya diperbanyak. Ketika tryoutnya diperbanyak kan nanti bakal ketemu Pak, bagaimana progres hasil dari tryout itu dari waktu ke waktu. Contoh, ada 4 kali tryout dalam 4 bulan. Tiap bulan kemudian di akhir dilakukan tryout, nanti hasilnya keluar. Kan itu nggak mungkin bisa dilakukan kalau kepala sekolah atau pengawas berorientasi terhadap peningkatan hasil belajar, terutama gurunya. Karena apa? Ini dimulai dari refleksi dan pemikiran yang kritis. Tapi sekali lagi, tidak mudah untuk mengubah budaya sekolah dengan upaya peningkatan hasil prestasi ataupun juga hasil belajar jika itu tidak dimulai dari berpikir bahwa supervisi adalah bagian dari cara untuk bertransformasi itu. Makanya bagaimana menerapkannya di sini Pak? Melibatkan diskusi tentang tujuan pendidikan, visi sekolah, dan strategi untuk mencapai perubahan positif. Penerapan model ini menciptakan budaya pembelajaran yang dinamis. Nah ini yang menurut saya belum banyak dipahami guru, Pak. Termasuk kepala sekolah. Ketika kita ngomong tentang peningkatan mutu pendidikan, itu ngomong mutu pendidikan, hakikatnya adalah ngomongin mutu pembelajaran. Kalau Anda tidak ngomongin mutu pembelajaran, bullshit Anda ngomong mutu pendidikan. Bagaimana kita untuk mengukur mutu pembelajaran? Itu adalah interaksi guru dengan siswa ketika ada di kelas. Berarti apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas? Kita nggak tahu, Pak. Kecuali di kelas itu dipasang CCTV. Maka adanya supervisi itu adalah untuk sebagai jaminan terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan siswa yang ada di kelas itu untuk dipastikan bahwa yang dilakukan oleh guru itu benar. Gitu sebenarnya. Maka ketika ngobrolnya dengan diskusi tentang tujuan pendidikan, visi sekolah, strategi untuk mencapai perubahan yang positif, ini kayaknya Pak, kalau bukan berdasar pada pemahaman yang mendalam tentang dirinya ketika jadi guru, kayaknya susah kita menemukan guru-guru dengan pola begini. Mohon maaf Pak, guru itu termasuk salah satu dari profesi yang selama ini belum mendapatkan perhatian betul dari pemerintah. Bagaimana kita untuk uh, mengatakan ini kok ya tanya saja seberapa besar anggaran negara yang diberikan kepada guru kepada pendidikan itu kan bisa untuk mengukur tentang keberpihakan negara terhadap pendidikan dan ketidakseriusan ini hanya muncul sebagai persoalan untuk bagaimana menyelesaikan kesejahteraan guru tapi ketika gurunya sejahtera apakah kemudian otomatis gurunya bakal berpikir tentang peningkatan profesionalisme? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau ditanya, kayaknya guru kenapa tidak profesional? Itu karena tidak sejahtera katanya. Karena gajinya kecil. Sok, saya mau bertaruh dengan Anda semua. Anda mungkin dulunya adalah honorer. Ces, naik jadi guru ceritanya. Awalnya jadi guru tidak tetap yayasan. Terus jadi guru tetap yayasan, gajinya naik. Apakah kemudian kebutuhannya berkurang? Tidak, Pak. Kemudian Anda dapat ceritanya sertifikasi, terus diinpasing, kemudian naiklah gajinya karena ada tunjangan. Apa serta-merta profesionalismenya naik, kompetensinya bertambah? Enggak juga, Pak.
Tambah lagi, diangkat jadi P3K contohnya. Gajinya naik tuh, ada gaji pokok. Bahkan, jangan P3K deh. Lebih ekstrim lagi, jadi PNS. Jadi pegawai negeri sipil. Gajinya naik, ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja, ada sertifikasi, ada tunjangan istri atau tunjangan anak, Pak. Ada juga pembayaran untuk BPJS ataupun juga kesehatan, ada ASKES contohnya. Apakah kemudian semua itu serta merta meningkatkan kompetensinya, Pak? Ketika kemudian kebutuhannya terpenuhi? Enggak juga. Enggak. Berarti, Pak, kita itu sebetulnya sedang mengalahkan diri sendiri aja. Ini persoalannya, Pak. Jadi jangan mempersyaratkan sesuatu untuk kualitas, Pak. Kualitas itu jangan dipersyaratkan, tapi lakukan saja. Oke, yang kelima, Pak, ada yang disebut dengan model instruksional atau clinical supervision. Apa itu maksudnya? Kalau model instruksional ini, dia berpusat pada perbaikan instruksi. Instruksi itu pengajaran atau pembelajaran. Pada model ini, dia melibatkan proses pembimbingan dan pemberian umpan balik yang terkonsentrasi pada aspek instruksional. Jadi, ini kita bisa akan lihat, Pak, kalau ternyata di sekolah tersebut, si gurunya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mengajar yang baik. Maka model instruksional itu penting untuk dilakukan. Ibarat kata begini, bagaimana kita tahu pembelajarnya bagus kalau tidak pernah kita cek, Pak. Dan siapa orang pertama yang kita tanya tentang mengajarnya bagus atau tidak, dipahami atau tidak? Itu siswa, Pak. Tanya tuh siswanya. Gimana cara guru ngajar ini? Ada yang keliru atau ada yang mau diberikan masukan atau ada ingin memberikan tanggapan? Wah, guru ini bagus, Pak, enak. Dia selalu ada humornya, dia ngomong jelas juga lah. Berarti kan siswa memberikan tanggapan. Itu juga akan Anda lihat pada saat dia mengajar dan Anda mengamatinya. Kan bisa begitu. Ini dari persoalan aspek pembelajaran. Berarti detail, Pak, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan eh, penilaian. Nah, bagaimana penerapannya? Model instruksional ini supervisi yang dilakukan oleh si pengawas ataupun juga oleh kepala sekolah fokus pada strategi pengajaran, pemahaman materi dan pengelolaan kelas, termasuk bagaimana model-model pembelajaran. Jadi dikasih tahu ke gurunya, kalau Anda mengajar materi ini, itu karena tujuannya begini, maka sebaiknya yang dilakukan ini adalah model ini yang dipakai. Gitu. Jadi di sini diperlukan kepala sekolah dan pengawas dengan kemampuan akademik yang di atas rata-rata terhadap guru-guru yang dengan kemampuan instruksional yang baik. Ya, untuk peningkatan kebaikan-kebaikan ini. Observasi kelas dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas instruksi atau kualitas pembelajaran. Jadi, jangan merasa aneh, jangan merasa kaget, jangan nervous ketika guru ada yang mensupervisi. Termasuk kepala sekolah disupervisi oleh pengawas, Pak. Karena setiap orang itu sebetulnya tidak mau diawasi, Pak. Karena apa? Dia tidak mau ada yang ngebetulin. Karena merasa apa yang sudah dikerjakannya benar. Itu aja masalahnya. Dia merasa risih, Pak, ketika dipantau itu. Padahal bagaimana kita tahu kita sudah mengajar dengan benar, dengan baik, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, ketika tidak ada yang memberikan masukan. Nah, itu kan persoalannya. Nanti saya pengen Anda semua ini, cobalah bercerita. Apakah selama Anda mengajar, pernahkah Anda diberikan masukan, bahkan dikritik, bahkan diberikan, kalau saya sering, Pak, sering. Sering karena apa? Ya, saya ini ngomong langsung ketika saya jadi guru, apalagi guru SD, Pak. Wih, jadi pertama kali pengangkatan jadi guru itu jadi guru SD, Pak. Mengajar kelas 2 SD. Bayangkan, Pak. Anak kecil, aduh, pusingnya minta ampun, Pak. 3 tahun. 2 tahun saya mengajar di SD itu, Pak. Jadi kalau ditanya mengajar di sekolah dasar pernah, Pak. Dan saya tahu persis bagaimana problemnya, gitu. Mengajar di level sanawiyah pernah. Ngajar di level aliyah, ya memang kerjaan. Di perguruan tinggi juga paham. Yang belum tuh di TK, Pak.
Saya kayaknya kalau ngajar di TK, TBC Pak itu, stres itu. Kenapa? Anda bisa bayangkan Pak, memang diperlukan kesabaran, diperlukan ketabahan, melihat perkembangan siswa dengan itu. Tapi luar biasa Pak, kalau ada guru yang bisa mengajar di TK itu, saya salut sekali Pak. Luar biasa. Ya. Oke, ini model instruksional atau clinical supervision. Yang keenam, itu adalah model peer coaching. Apa itu peer coaching itu Pak? Ini model adalah dengan melibatkan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang saling mendukung dan memberikan umpan balik. Nah, ini rada-rada beda dikit, Pak. Istilah peer itu artinya setara ya, setara. Bagaimana cara penerapannya? Guru bekerja bersama-sama, mengamati pengajaran satu sama lain dan memberikan umpan balik konstruktif. Model ini memperkuat kolaborasi antar guru. Jadi ini mah bukan antara pengawas dengan guru, Pak, tapi guru dengan guru. Gitu. Ini sangat bermanfaat terutama sebetulnya ya, nanti ketika si guru itu mencoba untuk mengukur kebaikan atau ketajaman dia mengajar pada saat dia melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu kalau ingin tahu Anda mengajar baik atau tidak, atau Anda ingin tahu apakah Anda sudah benar atau tidak, dipahami oleh murid dengan benar atau tidak, sekali-kali lakukanlah penelitian tindakan kelas dengan tahapan yang benar. Sekali saja dulu deh pengen tahu. Kalau Anda melakukannya, saya jamin Anda sendiri bakal ngukur kemampuan Anda itu sudah sampai di mana. Karena kalau Anda melakukan PTK dan PTK-nya benar ya yang dilakukan, gitu, Anda sendiri bisa mengukur sebetulnya saya ada di posisi mana jadi guru. Karena Anda mengukur diri sendiri. Bayangin Pak, ngukur diri sendiri oleh sendiri. Wih, kan kita kalau dikritik sama orang suka pengen nampol apa ya, orang sialan lu ngomong doang gitu ya. Tapi kalau kita jujur terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini persoalannya saya punya punya dugaan kayaknya karena guru rata-rata tidak pernah mengukur dirinya sendiri. Jadi diukur, dinilai sama orang lain nggak mau, menilai diri sendiri nggak dilakukan, kan repot Pak. Gitu. Model peer coaching ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mendapatkan masukan dari sesama guru. Mungkin bisa dari wakil kepala yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mendampingi guru A, guru B, guru C. Jadi sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, Pak, itu yang namanya supervisi, itu harus teragendakan minimal 1 tahun 2 kali. Di awal semester ketika dia masuk atau di akhir semester ketika akan tutup pembelajaran. Itu penting. Harus dijadwalkan dan harus menjadi agenda dari kepala sekolah, agenda dari pengawas. Si guru dia persiapan aja semua yang dia harus siapkan, nggak boleh enggak. Makanya dia jadi guru berarti kan dia mesti tahu Pak apa konsekuensi dia menjadi guru. Jangan sampai Anda jadi guru tapi nggak tahu konsekuensinya apa saja yang harus dilakukan. Gitu. Terakhir adalah tentang ya ini model demokratik. Apa itu model demokratik Pak? Dalam supervisi model ini berfokus pada partisipasi dan demokrasi, di mana pengambilan keputusan melibatkan atau dilibatkan bersama oleh guru dengan pengawas. Ini sebetulnya tadi ada dengan beberapa model yang lain ada kemiripan ya, ada kemiripan. Cuma dalam penerapannya model ini diskusi kolektif tentang kebijakan sekolah. Jadi guru-guru dikumpulkan, sampaikan tentang kebijakan sekolahnya kayak gini, tujuan pendidikan kita di sini begini, bagaimana pengembangan profesional yang disiapkan oleh lembaga kepada guru-guru. Gitu. Dan ini pasti akan melibatkan pengambil kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kalau saya mau sedikit berkomentar sedikit, Pak, terkait dengan supervisi ini, hampir rata-rata riset saya, kepala sekolah itu tidak paham supervisi. Bahkan kepala sekolah itu tidak pede ketika dia melakukan supervisi. Itu pertemuan menarik. Kalau Anda nggak percaya nanti saya bisa perlihatkan hasil risetnya. Terus si guru dia merasa kepala sekolah juga saya tahu bisa tahu enggak ngajar gitu. Dia mau supervisi enak aja. Ada perasaan nggak nyaman juga dia di supervisi. Siapa? Gurunya.
Karena dia melihat kepala sekolahnya bukan orang yang paham tentang akademik. Padahal jadi kepala sekolah itu, Pak, dia harus memiliki kompetensinya. Berapa? 5, Pak. Ada 5. Selain manajerial, juga ada supervisi. Hati-hati. Nah, itulah yang kemudian belum banyak dipahami benar, sehingga model demokratik ini seharusnya menjadi bagian dari cara orang atau pengawas itu menyampaikan apa yang akan dia kerjakan selama dia menjadi pengawas di lembaga tersebut, dan apa yang harus dilakukan oleh si kepala sekolah ketika tugas dan pokoknya salah satunya adalah menjadi supervisor. Jadi di sini memahami model-model ini penting. Nah, ternyata kalau saya boleh bacakan hasil riset yang lain, Pak, model supervisi ini terkait sekali dengan gaya kepemimpinan dari supervisornya. Kalau gaya kepemimpinan supervisornya itu otoriter, maka dia akan melakukan modelnya otoriter juga. Berarti dia akan melakukan banyak inspeksi, cari kesalahan, cari hal-hal yang kemudian bisa membuat orang itu jadi takut. Nah, itu Pak persoalan. Oke, saya pikir tentang model-model ini tadi dari model eh, apa itu tadi? Dari model yang pertama yaitu model tradisional, kemudian model klinis dan developmental, lalu model kolaboratif, model transformasional, model instruksional atau clinical supervision, lalu ada yang keenam model peer coaching, dan yang terakhir adalah model demokratik. Tentu kalau Anda menemukan model-model yang lain, ya silahkan untuk sebagai pengembangan dan juga menambah wawasan untuk Anda bisa terapkan jika suatu saat menjadi supervisor. Artinya begini, ada saya mah lain pengawas, lain kepala sekolah, saya mah sebagai guru, ngapain saya belajar atau mempelajari tentang supervisi. Nah ini Pak, kesalahannya jangan memposisikan pada peran itu, jangan. Tapi Anda harus ingat apa kebaikan ketika orang memahami tentang supervisi, itu yang harus pakai. Bukan sekarang malah ada saya mah bukan kepala sekolah, jadi nggak usah belajar supervisi. Nah itu juga keliru banget, Pak. Itu mah seperti begini Pak, ada saya mah pan gini, saya mah anak SMK, nggak usah belajar ngaji juga nggak apa-apa. Nah itu juga salah Pak. Emang kalau anak SMK karena dia SMK terus jadi nggak ada kewajiban ngaji? Jangan lihat ini dari dulu, jangan kewajiban dia karena SMK-nya, karena dia seorang muslim dia harus bisa ngaji, gitu Pak. Jangan dilihat posisi guru atau kepala sekolah, tapi karena Anda adalah memang guru yang punya kewajiban, ya wayahna berarti harus paham tentang supervisi gitu. Supaya yang muncul dalam benak kita respon positif terhadap realitas ketika supervisi itu dilaksanakan. Jangan sampai pada saat akan dilakukan supervisi, kita tuh jadi mikir jelek Pak gitu. Ah ini supervisi. Biarlah, nggak mau supervisi. Gitu. Ada Pak yang berpikir begitu. Negatif gitu, ketika ada yang mau melakukan supervisi. Karena apa? Saya tahu jawabannya. Dia tidak siap dengan yang benar. Karena kalau dia melakukan yang benar, dia pasti gak bakalan kaget Pak kalau dia disupervisi. Ibarat kata beginilah, ketika ada pemeriksaan, kalau di negeri itu sering ada pemeriksaan dari inspektorat, dari BPK, ya, itu kenapa terjadi itu? Karena dia menggunakan uang negara. Seperti kalau di madrasah-madrasah negeri itu sering dilakukan, atau sekolah-sekolah negeri itu sering ada pemeriksaan-pemeriksaan rutin. Kalau dia benar, nggak korupsi lah, atau laporannya juga benar, nggak ada yang salah. Kenapa harus revisi, Pak? Santai aja. Tinggal ikuti aja alur dari instrumen yang dipakai oleh mereka ketika menilai kita. Selesai urusan sebetulnya. Kenapa kita khawatir? Jawabannya satu. Karena kita melakukan kesalahan. Nah, repotnya lagi, ketika kesalahan yang dia lakukan, ditutupnya pakai apa, Pak? Pakai duit, itu masalahnya. Nah, udah repot, Pak. Pakai duit, pakai oleh-oleh, pakai buah-buahan, pakai amplop, pakai transfer, susah. Jadi tetap aja, akhirnya kompetensinya nggak naik, kemampuannya nggak meningkat-meningkat. Ya.
Oke, untuk sementara paparan tentang model supervisi saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang mau komentar atau mau diskusi, silakan. Boleh, Pak Dokter? Ya, Mohon izin. silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya, Pak Dokter. Izin setelah mendengarkan paparan dari Pak Dokter, Hmm. eh, dari beberapa model yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, saya terpikir untuk eh, ada nggak Pak Dokter dalam hal kalau dalam istilahnya reinforcement, artinya penguatan di tiap model-model tadi. Karena yang saya alami, bahkan kalau di swasta itu kan berarti anggaplah supervisornya nih ketua yayasan. Hmm. Seringkali itu memakai yang model tradisional, di Hmm. mana yayasan ini sering otoriter dalam menilai setiap kesalahan yang dilakukan oleh praktisi pendidikan atau di lembaganya. Nah, yang saya apa ya rasakan itu adalah pada saat di mana otoriter itu dilakukan, tapi tidak bisa membuktikan apa ya, tidak bisa memberikan indikator gitu. Jadi misalnya gini, ketika yayasan bilang Bapak Ibu ngajar jelek, misalnya. Hmm. Nah, kita sebagai dewan guru tidak terima karena apa? Karena tadi tidak diberikan indikator yang baik oleh yayasan itu seperti apa. Nah, makanya tadi kegiatan supervisi pun menjadi rancu dan sampai sekarang pun ya begini gitu. Ya. Jadi apakah ada penguatan gitu dari beberapa model tadi sehingga meskipun otoriter kita terima gitu, asalkan tadi ya memang jelas gitu indikator yang baik mengajar itu begini begini begini. Nah yang kayak saya alami itu adalah kita diberi nilai jelek tapi tidak diberikan solusi yang baik itu yang kayak gimana. Padahal kita sudah semampu mungkin untuk memberikan apa pembelajaran yang terbaik buat siswa. Mungkin itu dulu Pak Dokter. Ya. Mohon. Pertama, kalau ada yayasan yang melakukan supervisi, buat saya itu kekeliruan, Pak. Jadi, saya ingin mengatakan begini, siapa yang sebetulnya harus melakukan supervisi? Itu dua pihak, Pak. Satu, kepala sekolah, kedua, pengawas. Nah, sekarang kalau yayasan ingin, sebutnya ya, ingin eh, melakukan penelaahan terhadap supervisi, gampang sebetulnya, Pak. Kumaha caranya? Anda tinggal panggil pengawas, ya, pengawas sekolah, dan Anda bilang sebagai pengurus yayasan, saya pengen guru-guru saya itu begini, 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 bisa nggak Pak dibantu? Oh, pengawas sangat dengan sukacita, Pak, kalau ada lembaga yang terbuka seperti itu. Nah, jadi ya minimal mengurangi tindakan-tindakan model tradisional tadi sebetulnya. Kalau misalkan kita melakukan sesuai dengan tusinya. Karena karena pengurus yayasan itu tidak ada tusi langsung berhubungan dengan pihak sekolah, nggak ada Pak, nggak ada, nggak ada. Yayasan itu tugasnya bahasa gampangnya itu kalau di dalam apa kepanitiaan mah dia teh ini Pak, apa tuh sebenarnya steering committee Pak itu kepala sekolah dengan guru-guru dengan wakil kepala itu organizing committee, OC-nya gitu Pak. Ya dia hanya memberikan arahan-arahan saja secara umum. Adapun teknis ada lagi urusan yang lain gitu Pak. Penyediaan sarana prasarana itu bukan bukan dipikiran oleh kepala sekolah, pikirnya ke yayasan gitu. Peningkatan mutu guru oleh kepala sekolah. Tapi pertama kali rekrutmen guru itu yayasan Pak Kade. Jadi yayasanlah yang merekrut guru, tapi kerjasama pasti dengan kepala sekolah agar nanti pada saat penempatan orang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah sekarang kalau kasusnya seperti tadi, memang kerepotan kita adalah ketika kita cuma bisa nyalahin tapi nggak pakai instrumen. Nah ini Pak. Bahkan nih, ini bagusnya begini harusnya nih. Ini saya kasih tahu bagusnya ya. Jadi ulah langsung ujung-ujung. Hei, minggu depan kita supervisi ya semua. Nggak begitu, Pak. Itu keliru itu. Nggak begitu. Jadi caranya begini dulu, Pak. Nih, sebelum tahun pelajaran. Oke, ini tahapannya. Sebelum tahun pelajaran kan biasanya mulai bulan Juli pertengahan.
Itu di bulan Juni pada saat siswa libur, Pak, yayasan dan kepala sekolah itu ngadain pembinaan guru tentang peningkatan kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Di situ, ya 3 hari lah. Apa yang diajarkan? Tentang kewajiban guru, perangkat-perangkat pembelajaran, bagaimana cara bikin RPP, bagaimana cara membuat modul pembelajaran, dan lain-lain. Itu di 3 hari itu. Kemudian sampaikan, yang ngomongnya itu pasti pengawas, pasti yayasan, pasti guru, kepala sekolah. Sampaikan bahwa Bapak Ibu, nanti kami akan melakukan supervisi akademik ke kelas, melakukan observasi terhadap aktivitas mengajar Anda. Mohon nanti disiapkan. Jadi kasih tahu dulu Pak di awal-awal. Tuh ujung-ujung minggu harap supervisi kan luas Pak. Nggak begitu. Saya yakin biasanya yang begitu tuh karena ingin dapat sensasi aja Pak, shocking gitu. Jadi gurunya kaget. Wah, orang kudu bener-bener ngajar, kayak supervisi. Ah, nggak begitu. Supervisi itu bukan untuk mencari ketenaran atau cari popularitas, enggak. Justru ingin mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh guru agar gurunya berkembang gitu Pak. Jadi nanti tuh ada penilaian oleh tim. Oh ternyata guru ini di semester ini hasilnya seperti ini. Coba nanti kita lihat semester 2 hasilnya seperti apa. Nanti kasih tahu lagi. Jadi pada saat beres dilakukan itu kan disampaikan, Pak, Bapak mengajarnya begini-begini. Kira-kira Bapak menerima nggak? Gitu. Pak, kalau Bapak tadi mengajar, kalau perlu mah Pak, ketika ngajar guru, ketika diobservasi itu direkam Pak. Pada saat direkam, dilihat lagi nanti rekamannya. Tuh Pak lihat, Bapak tadi ketika mengajar, tangan kiri banyak masuk ke saku ya Pak. Ya, nah itu hati-hati Pak. Jangan sering-sering. Gitu. Terus, tuh Bapak tadi saya lihat, tuh Ibu tadi saya lihat, Ibu duduk di atas meja Bu. Ini harus hati-hati Bu. Jangan sampai, apalagi yang ngajarnya, Ibu ngajarnya pelajaran PAI. Terus ibu duduknya di atas meja. Aduh. Nah, itu disampaikan diskusi, Pak. Ya, artinya untuk di hadapan siswanya disarekan, itu salah tuh duduknya, jangan begitu. Nggak begitu. Tapi beres pembelajaran, beres, dipanggil gurunya, diskusi. Itu disebutnya refleksi, Pak. Refleksi. Ini dilakukan perbaikan. Dan ketika mengajar pun, si gurunya tahu apa yang akan dinilai oleh para supervisor ketika dia mengajar. Ada instrumennya, Pak. Dari mulai membuka pelajaran, intonasi suara, kejelasan materi. Oh itu lengkap Pak. Ada instrumennya banyak sekali jenisnya Pak. Di buku supervisi pendidikan itu ada Pak. Ada. Karena saya pernah jadi pengawas tahu Pak. Saya sendiri bahkan nyian khusus aplikasi bagaimana caranya membuat perhitungannya bisa sedetail mungkin. Itu Pak. Gitu. Jadi yang tadi dilakukan tuh memang terjadi ke tradisional itu karena memang tuna ilmu kalau menurut saya Pak, tuna ilmu. Jadi kudu nama ada ngobrol ke ahli dah lah. Itu. Kalaupun dia pengen melakukan supervisi, paling mendampingi dulu deh. Kalau misalkan dia tahu dia nggak kompeten. Kecuali kalau misalkan sekolah itu apa, pengurus yayasannya memang kompeten, lain cerita. Tapi kan kompeten juga kalau bukan tugasnya, ya nggak bisa lah. Dan emang yayasan mah bukan untuk begitu. Yayasan mah nanti menerima laporan dari kepala sekolah. Bapak Yayasan, ini saya sudah melakukan supervisi. Berdasarkan hasil supervisi saya dengan pengawas, ini hasilnya. Eta yayasan, Pak. Di naon sebutnya dikasih laporan berdasarkan hasil kerjaan dia. Jadi lain yayasan pegawaian anak bersupervisi guru, lain pegawaian anak, Pak. Teuing lamun tema ukur ke dana yayasan supaya ada kegiatan supervisi, teuing tah Pak kilometernya. Tapi kalau tidak, ya berarti sama pujian Pak cek saya mah bukan tugasnya Pak, bukan. Oke, Pak Pami itu yang bisa disampaikan. Ya, Mungkin ada Pak yang Dokter. lain. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, bangga. Izin Pak Dokter. Yuk, silakan Pak. Ya, Alhamdulillah terima kasih Pak Dokter waktunya. Eh, Tadi kalau Pak Fahmi kan bercerita tentang otoriter ya Pak Dokter ya. Ya, Eh, Kalau saya di TK itu mungkin untuk supervisi saya banyakkan di ini Pak Dokter apa namanya tadi,
Gimana? Ya, artinya gini, ketika guru dalam belajar di dalam kelas itu, kalau di TK ini yang sering terjadi, ketika guru memberikan materi ataupun pembelajaran terhadap siswa, tapi anak itu kurang respon gitu ya. Nah, setelah anak itu pulang, barulah saya kadang menyampaikan ke guru, tidak seperti itu Bu kan. Artinya TK kan memang beda ya Pak Dokter cara Ya. belajar ya. Nah, saya sampaikan ke guru saya, jangan pernah memberikan materi ke anak tuh langsung pada latihan. Nah, saya kasih contoh, Bu, ketika Ibu bicara buah-buahan, Ibu sampaikan dulu. Di sini biasa kalau TK tuh teman-teman ya, teman-teman suka makan buah nggak gitu? Suka kan gitu ya Pak Dokter ya. Nah, buah apa nih yang sering dimakan? Buah mangga, buah apel. Nah, nanti pada tempat latihannya, saya bilang pada tujuannya, ya siapa yang tahu buah pisang? Nah, ketika anak itu sudah tahu buah pisang, baru ibu gambarkan. Jadi tidak langsung yang buah pisang, gambar buah pisangan gitu Pak Dokter. Makanya tadi supervisi itu ketika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memberikan materi, barulah besok kita melakukan supervisi. Kalau saya seperti itu Pak Dokter. Mohon nanti kalau ada kekurangan, karena memang ini bagus banget ya, karena beban kepala sekolah itu luar biasa. Kalau salah memberi arahan ataupun tidak terjun langsung di kelas, bisa fatal memang gitu, apalagi anak TK gitu. Betul. Nah, terus yang pertanyaannya Pak Dokter gitu ya. Nah, sebelum saya di TK itu saya juga punya kepala sekolah, punya SD di kepala sekolahnya beda, bukan saya gitu ya. Nah, ketika diminta dengan laporan gitu ya, ataupun hasil supervisi gitu ya. Nah, dan itu bagus-bagus saja. Bahkan saya jawab, Bu, saya tidak ingin bagus semua. Saya ingin ada kekurangan, ada yang tidak bisa dan sebagainya. Saya nggak butuh bagusnya. Artinya prosesnya itu pasti anak-anak tidak ada yang semuanya bagus, pasti ada kekurangan gitu lah. Makanya sebagai yayasan itu seperti apa Pak, untuk apa-apa tuh bagus atau laporan ke kepala sekolah itu menurut Pak Dokter gitu loh, biar saya itu lebih menegaskan untuk supaya tidak terlalu kaku gitu loh, jangan terlalu bagus saja, saya nggak mau gitu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ya, itu Pak sangat tergantung pada pola yang dibangun interaksi antara guru dengan kepala. Jadi gini maksudnya, kalau kepala sekolah mungkin bisa aja kalimatnya tidak menyinggung, tapi membuat si gurunya berpikir. Contoh, ya kita tidak ingin menyinggung si guru tersebut kalau ngajarnya kurang bagus ya. Ya kita ngomong aja, Pak, ngajar Bapak sudah baik, tapi Bapak coba disampaikan oleh Bapak sendiri. Apa yang kurang dari yang tadi Bapak sampaikan? Jadi jangan kita yang ngomong kekurangannya, biar dia aja yang ngomong sendiri. Mungkin selama ini kita selalu langsung melakukan penilaian terhadap dia dan dia tidak melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Mungkin Pak Tony bisa memberikan arahan kepada supervisor agar dia juga bertanya kepada si guru tersebut. Contoh begini, Pak, dari angka 1 sampai 10, tadi Bapak ngajar kira-kira di angka berapa, Pak? Dia refleksi sendiri. Saya pikir 8, Pak. Oke, 8. Kenapa nggak 10, Pak? Iya, 8 juga bagus. Iya, kalau 10 berarti kan sempurna. Yang 2 lagi itu kurangnya apa menurut Bapak? Kan kita diskusinya gitu aja, Pak. Digali. Jadi jangan sampai tadi teh baca anak, ibu Pak, percayalah saya mah ngajarnya udah bagus. Jangan begitu, Pak. Jangan dimulai dari husnudon yang berujung suzon. Jadi lebih baik mulailah dengan pernyataan begini. Bapak Ibu, saya sebagai supervisor, sebagai kepala atau sebagai pengawas berusaha untuk menjamin proses pembelajaran berjalan dengan baik. Saya yakin Anda semua itu punya komitmen mengajar yang bagus. Nah, itu dipuji dulu aja, Pak, dipuji dulu. Saya paham bahwa tidak mudah menjadi guru, Pak. Tapi saya juga memahami siswa itu sangat berharap mendapatkan pembelajaran yang maksimal dari gurunya. Nah, tugas saya adalah melakukan
tugas negara, Pak. Setelah gitu, Pak. Kalau pengawasan gitu, tugas negara agar layanan pendidikan kepada masyarakat oleh sekolah ini, khususnya oleh Bapak dan Ibu, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti pada saat rapat kepala dan orang tua, saya sebagai pengawas bisa menjelaskan bahwa guru-guru di sini mengajarnya sudah baik. Saya yang jadi saksi, saya yang melakukan proses penilaian. Itu laporan dia kepada masyarakat. Tapi ketika dia bertemu dengan guru pada saat dia menyampaikan tentang kewajiban untuk melakukan supervisi, ya kita sampaikan bahwa Bapak Ibu, kita pengen pendidikan di madrasah ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, guru, pengawas, yayasan dalam menjamin layanan pendidikan kepada masyarakat lewat pembelajaran dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yuk kita bareng-bareng, ada yang kurang nanti kita akan coba tambah untuk kebaikannya. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kalau belum, yuk kita lakukan dulu persiapannya. Apa? Jadi sebelum memulai supervisi itu harus ada proses membrainstorming guru tentang supervisi dulu, Pak. Jangan ujung-ujung, aku kan supervisi. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi termasuk bacaan tadi, kata Pak Tony, nyebut bagus ya, bagus ya. Itu sebetulnya karena apa? Karena dia menganggap guru sudah 100% pasti benar ngajarnya. Enggak begitu, Pak. Pertanyaan paling sederhananya begini. Apakah ada yang menjamin apa yang diajarkan guru ketika di kelas itu sudah benar? Siapa yang menjamin, Pak? Bagaimana kemudian ada siswa yang keluar dari sekolah hanya gara-gara lihat gurunya ternyata nggak enak dipandang atau ngajarnya juga bosenin contohnya. Gimana kalau ada pernyataan begitu? Rata-rata kalau siswa keluar kan kalau nggak dikeluarin ada kasus dan lain-lain. Tapi kalau ada siswa yang ngomong begini, saya mau pengen keluar dari sekolah, kenapa? Ngajarnya nggak enak. Itu Pak, berat banget itu. Tapi kalau TK mah enggak kali ya, siswanya nggak bakalan ngomong begitu. Paling-paling saya kalau ya paling nangis, paling gogorowokan gitu ya. Kalau dapat eh, apa guru yang tidak nyaman. Demikian Pak Tony, itu pendapat saya berdasarkan hasil pengalaman juga. Ya. Jangan sampai terjadi Jadi kita hanya memuji-muji saja tanpa memberikan masukan yang solutif. Jadi gini Pak Dokter, maksud saya gini, saya sampaikan ke kepala sekolah kan sudah melakukan supervisi gitu loh Pak Dokter, ya kan? Artinya kita sebagai yayasan itu tidak mau semuanya itu semua kelihatan bagus itu loh Pak Dokter. Ya. Nggak mungkin Maksudnya, semua kalau begitu Pak, kalau sekolah begitu, itu hasilnya bagus. oke. Kalau begitu, Anda jangan 100% memberikan proses supervisi itu hanya kepada kepala sekolah. Cobalah dengan pengawas bareng. Iya. Biar nanti nilainya ada dari pengawas, ada dari kepala sekolah. Kan simpel, Pak. Jadi jangan dikerjain sendiri, nanti hasilnya bakal subjektif. Karena gini, kepala sekolah juga pasti mengukur. Kalau gurunya nggak rapi cara mengajarnya, hasilnya juga penilaiannya buruk, itu kan menunjukkan kepala sekolahnya berarti tidak memiliki kemampuan manajerial yang benar. Kan gitu, Pak, akhirnya. Makanya kenapa kemudian laporan jadi bagus wae teh? Itu karena berdampak terhadap dirinya sendiri sebagai leader, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau, jangan lakukan penilaian tentang guru itu oleh kepala sekolah, tapi pihak eksternal, Pak. Dan orang yang akan menilainya juga harus ngobrol dulu dengan Anda, dengan yayasan. Yayasan ngobrol ke kepala ke pengawas. Pak, mohon nanti hasilnya jangan dulu disampaikan kepada kepala sekolah. Nanti Bapak dengan saya aja langsung. Saya pengen dapat data secara otentik gitu, Pak. Itu yang SD Pak ya. Kalau yang TK Pak, ini tambahan. Sempat guru saya, Pak, kenapa kalau saya mengajar kok anak-anak kok susah, tapi giliran Bapak ke sama anak-anak mau gitu. Padahal sudah diajarkan hal yang sama. Gitu loh Pak Dokter ya. Jadi kalau sama saya, anak-anak itu mau ngikut, saya bilang, Bu, ngajar itu ya jangan sampai anak tuh ngikutin kita, ikutin dulu anak pasti ikut kita gitu loh.
Tapi artinya terus diulang masih begitu aja gitu loh Pak Dokter. Jadi Ya, ya memang harus latihan terus gitu loh. betul, betul. Coba saya nanya, itu gurunya berapa tahun dia ngajar? Dan artinya itu guru masih baru ya Pak Oh Dokter, iya. Oh, baru pokoknya Pak, kalau belum lima tahun lah ya, tahun, kalau setahun gitu ya. kalau belum Artinya lima memang tahun, harus ekstra, saya harus ekstra. ya, kalau belum 5 tahun Pak, kita harus sabar Pak ngedidik guru. Pak. Saya juga dulu ketika mencoba pertama kali belajar ngajar, itu 5 tahun tuh jatuh bangun Pak hanya untuk belajar. Yang penting belajarnya jangan berhenti segitu aja. Kalau belajarnya berhenti, berarti kita sudah memutus rantai pengetahuan yang kita ingin dapatkan. Gitu. Ya, gitu Iya Pak. Pak Dokter. Oke. Terima kasih Pak Dokter Nah, enggak. masukannya. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Siap, izin Pak Dokter. Ya. Pak Aris, Pak Aris. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin ada beberapa hal yang saya coba rangkai sambungkan dari apa yang tadi disampaikan itu. Saya tertarik dengan ungkapan bahwasanya model supervisi itu akan tergantung daripada model kepemimpinan si supervisor itu sendiri. Ya. Mungkin saya jadi berpikir seperti ini. Jika seorang supervisor itu tidak melakukan supervisi, artinya dia tidak layak jadi seorang pemimpin. Betul, betul. Karena dia Oh dia iya. tidak melakukan tugasnya. Mungkin seperti itu ya, Pak. Kemudian yang ingin saya sampaikan kembali adalah terkait poin keempat, yaitu model transformasional. Model transformasional ini kan berkaitan dengan fokus pada peralihan bentuk budaya sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa. Ya. Saya sedikit tertarik dengan istilah peralihan bentuk budaya sekolah. Tadi sebagaimana dicontohkan tentang peralihan budaya sekolah ini, ya mungkin ini pengalaman saya juga di sekolah. Bahkan tadi di awal Pak Dokter juga menyampaikan ada kalimat bahwasanya justru si kepala sekolah khususnya di swasta termasuk yang saya alami sendiri ada istilah seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya sekolah swasta itu tergantung jumlah murid. Artinya justru si kepala sekolah itu justru malah seperti menginstruksikan agar guru itu nyari murid aja deh sebanyak-banyaknya karena memang Ya. swasta itu modalnya di murid gitu. Jadi Ya. artinya ya hanya puntennya, jadi lebih ke bisnis gitu kalau Ya. seperti itu adanya. Artinya dia tidak mementingkan aspek-aspek yang lain. Nah mungkin itu menurut saya budaya sekolah yang jadi seolah-olah memang itu saya rasakan sendiri gitu Pak. Jadi setiap rapat itu justru selalu diulang itu kalimat swasta mah tergantung jumlah murid. Kalau ibu bapak ingin sejahtera maka sok cenah berlomba-lomba mengumpulkan murid. Jadi yang terbayang itu jadi kita teh ya punya tugas itu hanya merekrut murid gitu sebanyak-banyaknya. Ya artinya ini kan menurut saya gitu satu budaya yang memang orientasinya jadi si kepala sekolah itu bukan meningkatkan mutu pembelajaran secara khusus dan secara umum, bukan meningkatkan mutu pendidikan. Karena tadi kan mutu pendidikan itu tergantung daripada mutu pembelajaran. Artinya kita justru seringnya ya disuguhkan kalimat-kalimat itu. Itu yang saya alami. Ya mungkin tanggapan lah dari Pak Dokter seperti Ya. apa. Mungkin saya kalaupun nanti ada hal-hal yang semacam pengalaman dari Pak Dokter yang pernah menjadi seorang pengawas itu, ya saya akan coba berani sampaikan. Saya akan sampaikan tentang hal-hal yang memang si kepala sekolah itu sering sampaikan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Pak Aris, terima kasih. Apakah guru punya kewajiban dengan murid, Pak? Ada, Pak, kewajiban. Tapi sebatas kewajiban dia kalau menjadi panitia PPDB, Pak. Kalau dalam keseharian
Justru tugas dia itu ngajar dulu yang benar, nanti itu bakal jadi iklan berjalan sebetulnya, Pak. Paham nggak maksudnya, Pak? Kalau dia ngajarnya benar, Pak, ke siswanya, bikin siswanya jadi baik, jadi bagus. Aina mah lamun, apalagi kalau anak-anak tempat Bapak ngajar itu, contohnya dia bisa posting apa, pegang handphone lah sebut begitu, Pak. Dia bisa posting di Facebook, di Instagram, mungkin apa kata-kata bijak yang Bapak sampaikan pada saat tadi mengajar itu akan dia catat. Contoh, Pak, contoh. Jadi iklan berjalannya itu pada saat ngajarnya yang benar. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara guru itu mencari siswa, ngajar aja yang benar, Pak. Nanti siswa juga bakal ketemu sendiri, Pak. Jadi jangan jangan yang dimaksud dengan cari siswa teh karena kewajiban guru nyari siswa juga, karena eh, kesejahteraan guru tergantung dari jumlah siswa. Saya tanya balik sekarang. Emang lamun siswa loba terus kesejahteraannya bakal naik itu? Waduh, Pak. Kalau Anda pernah, jadi kadang-kadang pengelola lembaga itu pinter kodek, Pak. Dina pelebah murid seetik, lu udah saya nggak bisa ngasih gede, mohon maaf, kan begini nasibnya kan dia kecil. Pas nanti jadi naik, wah kebutuhan kita kan juga banyak, Pak. Terus gurunya mana, Pak? Kekeueuh, Pak, percaya dah ke saya. Udahlah, mending ngajar ada yang betul, Pak. Urusan rezeki nanti Allah yang ngatur, Pak. Percaya deh ke saya. Cuma ya itu tergantung ya dari keyakinan dan pengalaman spiritual Anda tentang kehidupan. Kalau belum sampai ke situ, mungkin omongan saya dianggapnya teori, gitu. Ya terserah. Tapi saya karena sudah mengalami berbagai-bagai lah gitu. Jadi kalau saya simpel aja, perbaiki diri kita dulu yang benar, jadi laksanakan tugas kita yang betul, sehingga apa yang kita kerjakan itu berdampak positif dan baik gitu. Sehingga kesannya kalau kita tidak ada di situ, jadi orang itu bakal merindukan keberadaan kita. Saya bisa disebut naonnya, nauyahan laut gitu, laut kidul bahasanya. Tapi saya juga nggak mau cerita lah bagaimana, ya, kalau Anda mau tanya saja ke sekolah-sekolah tempat saya dulu ketika jadi pengawas, Pak. Dan saya tidak pernah menyuap mereka, nanti kalau ada yang nanya tentang saya nanti harus ngomong ke bagus ya. Enggak, Pak. Capek yang gituan mah, Pak. Pencitraan begitu capek. Tinggal tanya aja. Kalau Anda pernah apa ya? Jadi gini dah. Perkuat kompetensi diri kita. Karena itulah yang akan menjadi branding orang ketika melihat kita. Ini biasanya orang tuh suka lupa yang disebut dengan kehebatan itu hanya sebatas di jabatan. Makanya saya jadi nggak tertarik tuh yang namanya jabatan. Saya lebih tertarik bagaimana peningkatan kompetensi aja, selesai. Makanya sekarang mulai udah lepaskan semua jabatan-jabatan yang kira-kira bikin sayanya tidak berkembang gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita harus tahu, Pak, bahwa pengembangan diri kita itu bukan terdapat dari seberapa banyak yang kita bisa dapatkan. Justru sebaliknya, kalau bahasa saya gini, Pak, ini saya sering ulang-ulang gitu. Kalau Anda ingin air seember, maka jangan siapkan cangkir, Pak. Siapin ember. Hah? Kalau Ya, Anda ingin air satu drum, siapkan drum, jangan ember. Gitu loh. oh, sesuai dengan diucapin Pak Dokter ya. Ya, artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena usaha kita itu tergantung dari tujuan kita, gitu, Pak. Contoh nih, punten, kalau saya sedikit rada 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 ekstrim. Kalau Anda target kuliah cuma dapat ijazah, Pak, dapat, Pak, semua mah. Percaya nggak? Dapat, dapat ijazahnya.
Yang bedain ijazah Anda dengan teman Anda itu cuma nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, sama nomor identitas keluarga, nik. Yang lainnya sama aja, Pak. Kalaupun angka, wah, beda tipis. Tapi terkait dengan kemampuan, kompetensi, keahlian, expert kita di bidang apa bisa ditunjukkan dengan ijazah? No, bukan. Makanya kalau Anda mau, mulailah dari ketika sekarang Anda ketika jadi guru, ketika kuliah. Biar ada branding yang yang orang lain sematkan pada diri kita karena kita punya expert di bidang tertentu. Minimal oleh murid-murid Anda. Gitu. Saya kadang suka ngeri, Pak. Ada guru di sekolah negeri yang dia jarang ngajar, Pak. Jarang. Pak. Dan ketika dia ngajar jarang itu, teman-temannya tahu, Pak, dia jarang ngajar ke kelas. Tapi kepala sekolahnya nggak pedulian, Pak. Itu kan boro-boro berarti tidak melakukan supervisi apapun, Pak. Kan kepala sekolah tuh harus tahu, Pak. Jangan dengar laporan saja dari bidang kurikulum. Aktivitas pembelajaran guru ketika di kelas. Jangan sampai terjebak, Pak. Guru datang ke sekolah, nggak absen. Tapi ke kelas nih, Pak. Bayangkan. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak, Pak. Jadi ada gawe nambung, duitnya hayang, Pak. Itu ngeri, Pak. Ngeri. Sebagai ketua, sebagai kepala sekolah di lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, harus tahu benar tengah jarna. Asup ke kelas, asup lah, Pak. Ke kelas kiri, suka ngobrol tentang naon, terserah, penting ke kelas lah gitu. Ini ke kelas juga tidak, Pak. Mau gimana? Mau berharap apa dengan dunia pendidikan ketika gurunya juga enggan masuk ke kelas, Pak? Padahal itu tugas pokok dia. Kenapa itu tidak banyak diketahui? Karena si gurunya tidak dilakukan supervisi. Kepala sekolah tidak melakukan supervisi. Termasuk pengawasnya juga tidak melakukan supervisi. Kan bingung, Pak. Kumaha. Padahal salah satu cara untuk menjamin apakah layanan pendidikan oleh guru dan kepala sekolah ketika ada di sekolah itu sudah dilaksanakan atau tidak kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan dilakukannya supervisi yang benar, terukur, sistematis, terjadwal. Tuh, Pak. Makanya saya mungkin akan lebih banyak mengatakan pada Anda, perlulah kita untuk memahami tentang pentingnya supervisi itu dilakukan. Saling menjaga, karena kepala sekolah juga disupervisi, Pak. Pengawas juga disupervisi, tak salah, Pak. Kapan pengawas sekolah itu disupervisi? Pada saat ngumpul para kepala sekolah, ngumpul para pengawas, lalu pimpinannya nanya, adakah di sini pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya? Itu ngomong sih, tapi ditukang nggak ngomong, Pak. Tuh si Anu datang doang, ukur tanda tangan, terus balik, ya kejauhan, Pak. Apalagi kalau kepala sekolahnya laporan, ini siapa si pengawasnya cuma minta stempel doang katanya ini. SPPD pengen ditandatangan gitu. Tapi melaksanakan tugasnya enggak. Aduh, kejauhan, Pak. Apalagi kalau pimpinannya cerdas juga bagaimana cara ngetes gurunya itu kepala sekolahnya pengawasnya itu melakukan tugasnya atau tidak. Coba para kepala sekolah kumpulkan PKG tiap guru yang ditandatangan oleh pengawas sekolah. Wah, repot di situ, Pak, pasti. Waduh, gimana nih? Can beres ya PKG-nya. Pak. Oke. Demikianlah. Ya. Siapa tadi, Pak? Pak Dokter, itu materinya belum dikirim, Pak Dokter, dari pertama, kedua, ketiga. Itu satu file sih, nanti saya kirim. Boleh, bentar. Oke. Ada lagi, Pak? Nanti yang aktif kuliah nanti dikirim ke Pak Dokter gitu ya, Pak Dokter, yang tadi Pak Dokter sampaikan ya. Ya. Tapi saya juga catat sih di sini. Oh.
Oke. Kita sampai jam 8 ya? Jam 8, jam 9 maksudnya. Karena setelah saya nanti ada lagi Pak Haji Dadang. Iya, Pak Haji Dadang. Oke. Nanti saya coba kirimkan langsung di grup ininya ya, PDF-nya aja lah. Biar bisa dipelajari lah, minimal jadi bahan untuk belajar. Hmm. Eh, 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 eh. Hmm. Oke, sudah dikirim tuh. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Minggu depan saya coba untuk Anda untuk presentasi. Saya mohon pukul 7.30 malam sudah on dalam grup supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nanti jadwal presentasinya siapa, bagaimana dan seperti apa nanti saya kirimkan di file yang nanti saya kirimkan di grup. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.